Pak saudara semua dimanapun saudara berada, secara khusus saya menyapa Pak saudara semua yang dalam keadaan sendiri, yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan terpuruk karena satu dua hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Saya percaya, beta percaya bahwa kehidupan kata orang semua, kehidupan kita semua selalu ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara semua dimanapun saudara berada, satu dua hari ini beta sedang memikirkan tentang apa yang harusnya menjadi ucapan atau ungkapan syukur kita yang paling dalam kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang mestinya kita bisa bersyukur. Bersyukur karena kita punya pendapatan, pekerjaan umpamanya. Bersyukur karena kita bisa makan. Bersyukur karena kita lulus, naik kelas. Bersyukur karena kita dapat pekerjaan. Ada banyak hal yang lain yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita bersyukur. Tapi saudaraku, ada satu hal yang paling mendasar yang harus menjadi fondasi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Rasa syukur yang terjadi di dalam hidupnya adalah rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahannya yang luar biasa. Nah, kita harus selalu mengingat bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah menggantikan kita sebagai orang berdosa. Artinya, Tuhan Yesus Kristus mati menggantikan kita manusia yang mempercayainya atau yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kedua berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita yang seharusnya dihukum dan binasa beroleh kasih karunia Allah melalui kematian Kristus. Sejak saat itu, saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah, dan perjanjian perdamaian itu telah ditandatangani dengan darah Tuhan Yesus di atas Kalvari. Saudara, Paulus juga berkata dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, jalan Allah ini adalah jalan satu-satunya jalan keselamatan dari dosa dan hukuman kekal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara perhatikan ini. Jalan keselamatan dari Allah lewat kematian Kristus di kayu salib adalah satu-satunya jalan keselamatan dari dosa dan hukuman kekal, supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Saudara, sekarang kita menjadi orang yang dilepaskan dari belenggu dosa dan menjadi orang-orang yang merdeka karena Kristus telah menanggung hukuman dosa kita. Hukuman yang seharusnya kita tanggung, namun Allah tidak menuntut apa-apa dari kita. Malahan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mengambil inisiatif, didasari oleh kasih-Nya pada kita. Kristus datang di dalam dunia ini, ke dalam dunia ini, dan mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Penebusan dosa telah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22, Rasul Paulus berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan dengannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat
di hadapannya. Saudaraku, dosa mempengaruhi kepribadian saudara dan saya di dalam hubungan kita dengan Allah. Sangat luar biasa dosa mempengaruhi. Dosa menghancurkan hubungan yang luar biasa antara Allah dengan manusia. Dosa menjadi penghancur, membuat jurang yang lebar hubungan antara Allah dan manusia. Tapi saudara perhatikan, ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Kristus naik di atas kayu salib menebus dosa kita, pengampunan dosa sudah diberikan bagi kita. Sehingga terjadilah pemulihan persekutuan yang sempurna antara manusia dengan Allah. Allah yang menjembatani, Allah yang mencari, Allah yang mengambil inisiatif menjangkau saudara dan saya. Kiranya melalui peristiwa kematian Kristus, kita sadar betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan kita bagi kita. Biarlah kita pada hari ini, pada detik ini, semua hal yang terjadi karena kematian Kristus membuat kita hidup di dalam ketaatan sebagai bukti bahwa kita menghormati apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Saudara, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain kita percaya kepada Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan langkah dari percaya kepada Kristus yang sudah mati bagi kita adalah kita hidup di dalam ketaatan kita, tunduk dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Matius 20 ayat 28 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan datang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan semua konsekuensi dari percaya itu, kita harus tunduk dan taat kepadanya, berjalan bersama-sama dengan dia, menikmati semua panggilan hidup. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dan panggilan kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan tolong kita supaya hidup kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan kita di salib. Dan kita hidup menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.